pujian dan penyembahan. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi selamat pagi menjelang siang. Kita akan langsung masuk ke dalam firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari ini saya ingin melanjutkan menyampaikan apa yang memang udah beberapa kali saya pernah sampaikan tentang tujuan. Buat apa Bapak Ibu ada di muka bumi ini, ya. Dan hari ini saya akan berbicara tentang bahwa Bapak Ibu dibentuk untuk menjadi keluarga Allah. Jadi keberadaan Bapak Ibu semua, Tuhan begitu bentuk sedemikian rupa, sedemikian indahnya untuk menjadi bagian dari sebuah keluarga Allah. Kalau kita lihat dari Alkitab Bapak Ibu, ketika Tuhan menyelamatkan kita, maka dia bukan cuma sekedar mau memindahkan Bapak Ibu dari gelap kepada terang. Bukan cuma sekedar mau membawa Bapak Ibu dari kebinasaan kepada kehidupannya kekal saja. Bukan cuma itu. Tapi ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita dijadikannya sebagai anak-anak Allah. Alkitab dengan begitu gamblang menjelaskan banyak ayat-ayat yang mendukung tentang hal itu. Kita menjadi anak-anak Allah. Artinya status kita sekarang anak, Tuhan adalah Bapa bagi kita. Di lain sisi dari Alkitab pun dijelaskan bahwa Tuhan ini, Yesus Kristus adalah sebagai kepala. Dan kita adalah menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan mau, ketika Bapak Ibu ada sebagai anggota dari keluarga Allah, maka tentunya Bapak Ibu perlu belajar apa yang bagaimana kita paling menyerupai dengan Allah. Dan rupanya yang paling menyerupai dengan Allah itu adalah ketika kita hidup di dalam kasih. Karena Allah adalah kasih. Jadi ketika Bapak Ibu belajar bertumbuh, semakin lebih mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itulah hukum yang terutama yang kita bilang, kita sedang hidup paling menyerupai dengan Allah. Dan masalahnya untuk bisa hidup dalam kasih seperti yang tadi, Bapak Ibu gak bisa hidup dalam keterasingan. Bapak Ibu gak bisa hidup hanya dalam kesendirian. Bapak Ibu membutuhkan orang-orang. Dan masalahnya orang-orang yang ada di sekitar kita bukanlah orang-orang yang sempurna. Tidak ada orang yang sudah sempurna dalam dunia ini. Akibat manusia jatuh ke dalam dosa, semua manusia kehilangan kesempurnaan Allah. Maka kita akan selalu berelasi dan berhubungan dengan orang-orang yang tidak sempurna. Orang-orang yang punya kekurangan. Orang-orang yang punya kelemahan. Orang-orang yang bisa salah. Bahkan orang-orang yang dalam tanda petik bisa menyebalkan bagi kita Bapak Ibu. Kita akan berelasi dengan orang-orang seperti itu. Tapi justru di sanalah kita dibentuk untuk semakin serupa dengan Kristus. Semakin hidup di dalam kasih. Makanya kalau kita lihat dari prototipenya gereja, yaitu gereja mula-mula, kita bisa melihat di sana bahwa mereka bukan cuma sekedar ada di dalam sebuah persekutuan. Bukan cuma sekedar ada di dalam komunitas orang percaya. Mereka perlu bertekun memang di dalam komunitas orang-orang percaya. Tapi mereka juga diminta untuk menjaga yang namanya kesatuan yang ada di dalam komunitas itu. Itu adalah tanggung jawab dari setiap kehidupan dari umat Tuhan. Menjaga kesatuan dari gereja di mana kita tertanam di sana. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu lihat. Jadi ini adalah judulnya Bapak Ibu ya, firman Tuhan yang saya sharingkan di hari ini. Menjaga kesatuan gerejamu. Gereja Bapak Ibu. Di mana gereja Bapak Ibu? Di mana Bapak Ibu? Yang ngomong cuma sedikit. Di mana Bapak Ibu? Ya, inilah gereja Bapak Ibu di sini. Ini adalah tugas kita bersama. Ini bukan cuma tugas para pelayan Tuhan di sini. Ini bukan cuma tugas saya sebagai gembala di sini. Tapi ini adalah tugas seluruh umat Tuhan yang terhisap tertanam di sini. Tahu dari mana Pak? Bapak kok bisa ngomong begitu? Nah kita lihat. Dari apa yang terjadi dari cara hidup jemaat yang pertama. Coba tolong diklik. Kita lihat ya ayatnya dari Kisah Para Rasul 2. 42, 44, 46. Kita lihat di sini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kalau cuma sekedar bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, Bapak Ibu, ini gak perlu tertanam dalam sebuah gereja. Bapak Ibu bisa dapatkan pengajaran yang bagus-bagus di mana saja. Apalagi di zaman sekarang dunia digital begitu sangat menunjang untuk mendapatkan ini. Bapak bisa lihat di YouTube, Bapak bisa lihat dari Instagram dan banyak media sosial lainnya. Ada begitu banyak pengajaran yang baik di sana. Ya, tapi cara hidup jemaat yang pertama, gereja yang pertama yang dijelaskan dalam Alkitab enggak cuma berhenti sampai di sana. Jadi kalau kita cuma bilang cukuplah saya ikutan online saja, itu berarti sangat tidak alkitabiah.
Online itu adalah ketika disediakan zaman pandemi. Pandemi udah beres, online seharusnya tidak lagi dibutuhkan Bapak Ibu. Tapi online di gereja ini tetap disediakan karena memang ada beberapa jemaat yang tidak bisa hadir karena faktor usia. Karena faktor yang tertentu, ada alasan tertentu yang memang kuat gak bisa hadir, maka disediakan. Atau mungkin ketika sedang ada di luar kota sehingga membutuhkan online untuk bisa tetap mengikuti. Tapi bukan berarti menjadi alasan untuk rutinitas. Ya, kemudian perhatikan lagi berikutnya, dan dalam persekutuan, artinya cara jemaat hidup yang pertama ini bertekun dalam persekutuan. Nah, bertekun itu artinya gini, Bapak Ibu suka nggak suka, Bapak Ibu senang atau tidak senang, Bapak Ibu mau sampai enek sekalipun juga gitu Bapak Ibu ya istilahnya, Bapak Ibu tetap bertekun di dalam persekutuan itu. Karena ya tadi kita ini berhubungan sama orang-orang yang belum sempurna. Di gereja tidak ada orang yang sudah sempurna. Gereja isinya juga adalah orang-orang yang sedang bertumbuh, berubah, banyak proses pertobatan terjadi, sedang menuju pada proses kesempurnaan, belum sempurna. Maka dari itu kita perlu bertekun dalam persekutuan, enggak mencari gereja yang lebih baik. Bapak Ibu saya ngomong begini bukan karena saya gembala di sini Bapak Ibu ya. Oh supaya Bapak Ibu tetap diam di gereja ini. Sama sekali enggak ada kaitannya dengan hal itu. Saya ingin menyampaikan apa yang Alkitab ngomong, saya akan ngomong. Alkitab ngomong keras, saya ngomong keras. Alkitab tidak bicara, saya tidak bicara. Itu prinsipnya Bapak Ibu. Tapi Alkitab bilang bahwa jemaat mula-mula pun mereka bertekun dalam persekutuan. Artinya Alkitab pengen Bapak Ibu itu tertanam dalam gereja lokal. Bertekun, mau suka, nggak suka, enak, nggak enak, senang, tidak senang, muak sekalipun istilahnya bertekun. Tertanam, karena itu baik. Itu akan membuat kita bisa bertumbuh. Tapi ternyata pun Alkitab gak berhenti sampai di situ. Biarlah pengajaran ini membuat Bapak Ibu semakin lebih terbuka pikirannya dan hatinya. Supaya kita bertumbuh jadi dewasa Bapak Ibu. Lihat berikutnya lagi. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Artinya mereka ada kebersamaan. Ada fellowship yang baik. Ada kerukunan yang terjadi yang dibangun. Ada kesatuan yang dipelihara. Lihat dari itu Bapak Ibu. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Apakah di gereja mula-mula gak banyak masalah? Saya yakin pasti akan ada masalah Bapak Ibu. Nanti saya akan buktikan. Kemudian ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati, kembali lihat, jelas ayatnya di sana bilang begitu. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi ayat 46 ini menjelaskan bahwa konteks orang percaya pada masa itu bukan cuma sekedar berkumpul di dalam bait Allah, ini pertemuan besar, tapi juga dalam pertemuan yang lebih kecil, yaitu di rumah-rumah Bapak Ibu. Berarti pertemuan yang Alkitabiah artinya, persekutuan yang sehat yang Alkitab tunjukkan lewat cara hidup jemaat yang pertama adalah bukan cuma sekedar berkumpul di bait Allah dalam pertemuan besar seperti hari ini. Ini sudah baik. Dan Bapak Ibu untuk bisa seperti ini saja perlu bertekun. Tadi ya bertekun dalam persekutuan. Ini harus dijaga, tertanam. Karena banyak godaan. Di luar ada banyak pengkhotbah yang lebih menarik. Wah saya pengen cari pengkhotbah. Enggak salah Bapak Ibu. Tapi tidak benar juga. Gitu ya. Karena dengan cara begitu apa yang mau kita kejar? Padahal yang Tuhan mau adalah pemuridan. Karena ini berbicara soal tentang pemuridan. Gereja Istana Regensi Bapak Ibu. Saya dengan istri saya menekankan sekali tentang pemuridan. Karena ini memang panggilannya. Makanya ada begitu banyak kelompok-kelompok kecil yang kami bangun di sini. Supaya umat Tuhan itu bisa dimuridkan. Tapi masalahnya kalau kita hanya memilih untuk selalu cari gereja yang ada pengkhotbah yang lebih baik, suasana yang lebih baik, pemuridan tidak akan pernah bisa berhasil. Melalui cara hidup dengan cara seperti itu. Karena cara hidup jemaat yang pertama enggak seperti itu. Cara hidup jemaat sekarang seringkali bertolak belakang. Izinkan firman Tuhan hari ini bicara belak-belakan sama Bapak Ibu. Karena saya rindu Bapak Ibu bertumbuh menjadi dewasa. Enggak jadi jemaat yang hanya gitu-gitu aja. Dari dulu sampai sekarang dan mungkin beberapa tahun ke depan. Enggak jauh berbeda. Karena ternyata nanti Bapak Ibu bisa kita lihat nanti. Jemaat, umat Tuhan, para pelayan Tuhan sekalipun. Yang tidak dewasa. Itu akan jadi troublemaker. Itu akan jadi pembuat masalah. Itu akan membuat jadi banyak kericuhan di dalam sebuah komunitas orang percaya gara-gara ada ketidakdewasaan. Makanya kami sangat menekan sekali, ayo bertumbuh.
berubah, bertobat. Semakin lebih dewasa, berkembang Bapak Ibu. Nah, kita lihat ya. Tolong diklik berikutnya. Nah, bagi Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu, maka dia sendiri pun juga melihat sangat penting yang namanya kesatuan. Ketika masa sebelum penyaliban Yesus, maka dia berdoa. Yohanes 17 mencatat, ini masa persis sebelum masa penyaliban Yesus Bapak Ibu. Yesus berdoa dan di dalam doanya 3 kali, kita bisa hitung di sana, 3 kali dia menyebutkan, dia berdoa mengharapkan bahwa para murid-muridnya menjadi satu. Kalau Tuhan Yesus sampai berdoa 3 kali mengucapkan kalimat yang sama kepada Bapa, itu menunjukkan itu penting, itu kerinduan dia, itu hatinya dia. Untuk menjadi satu Bapak Ibu. Makanya saya berani bilang begini di sini, kesatuan di matanya Tuhan itu adalah kayak jantung dari persekutuan. Hancurkan kesatuan. Itu sama saja seperti kita sedang narik jantung itu keluar dari tubuh Bapak Ibu. Betul enggak? Yang merusak gereja, yang merusak komunitas orang percaya, itu bukanlah pengajaran sesat. Pengajaran sesat bisa merusak memang. Tapi itu sifatnya dari luar, eksternal. Daya rusaknya enggak sehebat apa yang terjadi dari dalam. Bukan juga cuma karena hambatan-hambatan karena gereja nggak dikasih izin lah, dipersulit administrasinya oleh sebuah daerah lah. Bukan cuma itu. Itu memang menghambat. Tapi daya rusaknya nggak sehebat yang dari dalam. Ini merusak dari dalam. Dan daya rusaknya parah. Makanya saya harus sampaikan ini. Bahwa menjaga kesatuan gereja itu tugas kita bersama. Tuhan Yesus berkata dikonfirmasi dalam Matius 12 ayat 25. Saya ambil dari versi BIMK, bahasa Indonesia masa kini. Yesus mengetahui pikiran orang-orang Farisi itu. Jadi ia berkata kepada mereka, kalau suatu negara terpecah dalam golongan-golongan yang saling bermusuhan, negara itu tidak akan bertahan. Dan sebuah kota atau keluarga yang terpecah-pecah dan bermusuhan satu sama lain akan hancur. Lihat Bapak Ibu, kalau kesatuannya hilang, itu sama saya seperti kayak jantung dari orang yang dicabut keluar. Mati Bapak Ibu, hancur. Makanya untuk menghancurkan sebuah komunitas, iblis tahu. Caranya apa? Bikin pecah belah di sana. Bikin perpecahan, bikin kehancuran, bikin keributan. Bikin ada konflik yang memanas dan tajam dan tidak pernah ada ujungnya. Dengan cara begitu akan hancur dari dalam dengan sendirinya. Ibaratnya seperti kayak kerapuhan. Di luar tampaknya kayak bagus, baik-baik saja, tapi kosong dalamnya. Begitu ada tekanan, hancur. Itulah cara kerja iblis Bapak Ibu. Makanya bagi Tuhan sangat penting sekali. Itu sebabnya dia sampai berdoa. 3 kali dia ucapkan dalam doanya. Supaya para muridnya menjadi satu. Dan saya berarti menangkap begini. Kalau doa Yesus saja bagi para murid saat itu adalah seperti itu. Doa yang sama masih terdengung sampai hari ini. Berarti Bapak Ibu. Dia pun ingin melihat anak-anaknya bersatu. Dia ingin anak-anaknya tetap harmonis. Di tengah-tengah keberagaman. Di tengah-tengah banyak perbedaan. Di tengah-tengah banyak kelemahan, kesalahan, dan kekurangan. Belajarlah mengasihi saudara-saudara kita sesama orang percaya. Secara apa adanya. Karena dia juga sudah mengasihi kita apa adanya Bapak Ibu. Tapi bukan berarti kita menoleransi kesalahan orang. Mengasihi apa adanya bukan berarti kita menoleransi kesalahannya, kegagalannya. Bukan itu Bapak Ibu. Tuhan juga tidak menoleransi kesalahan kita. Tentu ada konsekuensi. Ada didikan yang Tuhan kerjakan, ada teguran keras yang Tuhan berikan. Karena kita adalah anaknya. Sama. Kita juga dalam menerima mengasihi gereja apa adanya itu bukan berarti menoleransinya. Kalau ada salah, tegurlah. Saya mau sampaikan di sini. Saya di sini membuka diri Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu lihat ada kesalahan dari kami di sini, sampaikan, tegurlah. Saya dengan senang hati. Selama teguran itu disampaikan dengan cara yang benar, dengan kasih. Kami pasti akan terima kok Bapak Ibu. Beritahu kami Bapak Ibu, supaya kami jadi lebih baik. Nah, apa sekarang bagian kita kalau boleh? Tolong dik sekali. Lihat Bapak Ibu, bagian kita dalam menjaga kesatuan ini ditulis dalam Efesus pasal 4 ayat yang ketiga. Kita lihat ya. Ini pun kembali dari versi BIMK, bahasa Indonesia masa kini. Saya kenapa ambil versi bahasa ini? Karena ini bahasa lebih mudah untuk dimengerti. Ya. Berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai, supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Ayat ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Bukan hanya kepada para penatua di Efesus. Bukan hanya kepada para pelayan Tuhan yang melayani di kota Efesus. Tapi disampaikan kepada semua umat Tuhan yang ada di kota Efesus.
Makanya ayat ini pun berlaku juga bagi jemaat Tuhan. Bukan hanya bagi para pelayan Tuhan. Bukan hanya berlaku hanya bagi para gembala, para aktivis gereja. Bukan Bapak Ibu. Tapi kepada semua umat Tuhan. Dan apa yang disampaikan sama Paulus? Berusahalah sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk hidup dengan damai. Supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Lihat. Kesatuan itu Tuhan sudah kasih sama kita. Keharmonisan itu memang datangnya dari Tuhan. Dia sudah berikan di awal. Makanya perhatiin. Setiap kali ada komunitas orang percaya, awalnya selalu manis. Betul gak Bapak Ibu? Setiap ada komunitas orang percaya, awalnya pasti baik. Itu pemberian dari Tuhan. Tugas kita memeliharanya. Karena ini bilang gitu. Berusaha sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai, supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Artinya tugasnya setiap kita semua, tugasnya semua umat Tuhan, bukan cuma para pelayan Tuhan saja, itu adalah berusaha sungguh-sungguh memelihara kesatuan. Makanya judul khotbah saya tadi adalah menjaga kesatuan gerejamu. Itu tugas kita bersama. Artinya Bapak Ibu, sehat atau rusaknya sebuah komunitas orang percaya, itu adalah kontribusi aktif langsung dari setiap kita. Betul Bapak Ibu? Setiap kita punya kontribusi yang aktif. Berusaha sungguh-sungguh berarti Tuhan menginginkan kita terlibat aktif. Dalam hal apa? Itu bisa mendatangkan komunitas yang sehat ataupun juga mendatangkan komunitas yang rusak. Rusaknya atau sehatnya dalam sebuah komunitas orang percaya, termasuk gereja, itu adalah keterlibatan langsung dari setiap kita. Nah, hari ini saya ingin sampaikan sama Bapak Ibu, ada dua, sebetulnya ada tiga. Tapi yang ketiga saya pikir itu konteksnya lebih tepat saya berbicara dengan forum para pengerja saja nanti. Nah, saya ingin sampaikan ada dua. Apa yang harus dikerjakan sama setiap kita semua. Untuk kita bisa menjaga yang namanya kesatuan, keharmonisan, fellowship yang baik. Keadaan atmosfer yang sehat, kerukunan yang ada di dalam sebuah gereja atau komunitas orang percaya. Yang pertama Bapak Ibu, itu adalah bersikap realistis dengan setiap harapan kita. Yuk ngomong sama-sama yuk. Bersikap realistis dengan setiap harapan kita. Ya. Karena seringkali kita punya harapan yang tidak realistis Bapak Ibu. Ya. Karena seringkali kita mengharapkan bahwa komunitas orang percaya itu tidak ada masalah. Komunitas orang percaya itu harus sempurna. Itu namanya harapan yang tidak realistis. Harusnya para pelayan Tuhan tidak boleh melakukan kesalahan. Harusnya pemimpin rohani tidak berbuat salah. Harusnya di dalam kehidupan berjemaat atau kehidupan para pelayan Tuhan tidak ada yang berkonflik. Seharusnya setiap keputusan dari gereja bisa memuaskan semua pihak. Tapi realitanya kan gak seperti itu Bapak Ibu. Ternyata ada banyak keputusan gereja yang tidak memuaskan sebagian pihak. Ya kan? Yang tidak puas akhirnya kecewa. Ternyata kita masih bisa jumpai, para pelayan Tuhan juga bisa berkonflik. Jemaat bisa berkonflik. Pelayan Tuhan bisa salah. Pendeta bisa salah. Iya kan? Akhirnya orang karena ekspektasinya, harapannya gak realistis. Mereka kecewa. Dan mereka kecewa akhirnya meninggalkan gereja. Meninggalkan komunitas orang percaya. Padahal Tuhan gak mengharapkan yang seperti itu terjadi. Sekalipun kita kecewa, kita harus tetap menghadapinya, bukan meninggalkannya. Supaya kita belajar sesuatu dan kita bertumbuh di sana. Nah Bapak Ibu, Rick Warren pernah berkata begini. Coba tolong diklik ya. Jika kita merindukan yang ideal, jadi kebanyakan harapan yang tidak realistis itu adalah karena kita mengharapkan sesuatu yang ideal, yang seharusnya. Gereja itu idealnya begini, standar kita tinggi buat gereja. Tapi realitanya enggak sesuai dengan yang ideal. Karena selalu akan dijumpai ada jurang, ada gap antara apa yang ideal yang seharusnya terjadi dengan apa yang realita terjadi. Makanya Rick Warren berkata, ini dari bukunya tentang pertumbuhan gereja Bapak Ibu. Saya ambil begini. Jika kita merindukan yang ideal, tetapi mengkritik yang nyata, itu adalah bukti ketidakdewasaan. Itu Rick Warren yang mengatakan begitu. Jadi, kalau kita melihat sesuatu yang tidak ideal dalam kenyataannya, misalkan lihat ada pelayan Tuhan yang berkonflik,
Lalu kita hanya bisa mengkritik, artinya mengkritik ini, mencelaknya saja. Itu menunjukkan bahwa kita tidak dewasa. Melihat segala yang terjadi tidak seharusnya terjadi. Sebaliknya jika kita tinggal dalam kenyataan sekarang, kita terimalah, ya udahlah ini memang nasib gereja begini mungkin gitu ya. Tanpa memperjuangkan yang ideal. Kita nggak ada niat untuk mengembangkannya, terlibat supaya memajukan gereja ini. Maka dikatakan sikap yang tidak peduli. Nah, kedewasaan itu adalah keseimbangan di antara ketegangan kedua bentuk sikap ini. Tidak mudah menurut saya. Tapi itu adalah hal yang penting. Makanya saya bilang Bapak Ibu, saya cukup melihat dalam 7 tahun penggembalaan saya Bapak Ibu ya. Saya pun banyak belajar. Dan saya juga banyak diizinkan melihat sama Tuhan. Ada begitu banyak, bahkan di para pelayan Tuhan sendiri juga yang tidak dewasa. Dan ketidakdewasaan mereka inilah yang membuat akhirnya mereka jadi troublemaker. Karena betul, ketika kita hanya sekedar terus menuntut kesempurnaan yang ada dalam sebuah gereja, maka mereka akan menjadi pembuat masalah. Karena hatinya kecewa Bapak Ibu. Hati yang kecewa inilah sumber dari berbagai kericuan yang bisa dimunculkan. Gak apa-apa Bapak Ibu, saya bilang belak-belakan selalu Bapak Ibu ya. Karena saya pengen kita semua belajar bertumbuh. Gak begini-begini aja, bertumbuh semakin lebih dewasa. Di dalam pengenalan kita bukan cuma kepada Tuhan saja, tapi kepada gereja juga. Nah, kalau begitu saya melihat ada 3 kategori orang, tolong diklik. Ada 3 kategori orang dalam sikapnya ini menghadapi gereja yang tidak ideal tadi. Gereja yang penuh dengan kekurangan. Nah, ada 3 kriteria orang. Kita bisa lihat ada di mana di antara ketiga ini kita berada. Yang pertama adalah orang yang belum dewasa. Yang kedua adalah orang yang tidak peduli. Dan yang ketiga adalah orang yang dewasa. Ini berdasarkan apa yang dari Rick Warren tadi sampaikan. Orang yang belum dewasa itu hanya melihat kekurangan dari gereja. Jadi dia cuma melihat, ya gereja punya kekurangan begini, dia hanya bisa komentarin saja. Kalau kita hanya sebatas di situ, hanya berkomentar dengan segala kekurangan yang ada pada gereja, berarti kita dikategorikan sama Rick Warren sebagai orang yang belum dewasa. Kemudian kalau orang yang tidak peduli artinya dia tahu ada kekurangan tapi dia tidak mau ambil pusing di sana. Tidak mau keterlibatan apapun, membiarkan saja semuanya itu. Karena dianggap ini bukan tanggung jawabnya. Padahal tadi saya bilang di awal, Efesus 4 ayat 13 berkata bahwa semua itu adalah tanggung jawab setiap kita. Paulus sedang menasihatkan bahwa berusahalah sungguh-sungguh. Dan dia sampaikan kepada semua jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus. Berarti hal itu pun berlaku kepada semua jemaat Tuhan yang ada di dalam gereja sampai hari ini. Lalu yang ketiga, nah saya berharap kita semua ada di kategori ini. Kita perlu masuk ke kategori ini. Orang yang dewasa adalah orang yang mengasihi gereja apa adanya. Kembali tadi ya, bahwa mengasihi gereja apa adanya bukan berarti menoleransi kesalahan yang ada di sana. Kalau perlu ditegur, tegurlah dengan kasih. Kalau ada kesalahan, beritahulah. Kalau kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya doakanlah gereja itu Bapak Ibu. Kalau kita bisa terlibat, terlibatlah dengan aktif, berkontribusilah di sana. Sambil berjuang agar gereja semakin menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi yang dewasa itu mengasihi gerejanya. Tapi bukan cuma berhenti sampai di sana. Dia juga berjuang agar gereja ini semakin menjadi yang ideal tadi. Semakin menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Yang ideal itu kan yang Tuhan kehendaki. Tapi masalahnya gereja masih terus bertumbuh ke arah sana. Ya, makanya dari sini saya bisa menarik kesimpulan. Coba tolong diklik berikutnya. Tidak ada gereja yang sempurna, Bapak Ibu. Ya, berarti kalau begitu tidak ada gereja yang sempurna. Karena gereja pun diisi oleh orang-orang yang masih bertumbuh. Orang-orang yang masih perlu bertobat. Orang-orang yang masih membutuhkan kasih karunia Tuhan. Orang yang udah sempurna gak butuh kasih karunia Tuhan Bapak Ibu. Udah sempurna. Ya kan? Tapi saya masih butuh kasih karunia Tuhan. Karena saya sadar saya masih belum sempurna. Masih banyak kelemahan, banyak kekurangan. Masih bisa salah Bapak Ibu. Nah, perhatikan apa yang Dietrich Bonhoeffer katakan. Ini adalah seorang pengkhotbah dari Jerman. Dia adalah mati martir di zamannya Nazi Bapak Ibu. Dia sempat berkata begini, kekecewaan terhadap gereja lokal kita merupakan hal yang baik. Wah, siapa yang kecewa sama gereja Standar Gensi? Boleh angkat tangan? Wah pasti gak ada sih Pak, gak berani. Tapi kalau ada, Dietrich Bonhoeffer bilang itu hal yang baik loh. Iya kan? Nah kenapa hal yang baik? Lihat, karena hal tersebut artinya kekecewaan itu akan menghancurkan harapan kita yang salah tentang kesempurnaan gereja. Kalau saudara belum kecewa berarti saudara masih pegang gereja harus sempurna. Begitu saudara kecewa artinya saudara akan bilang gini, ya udahlah memang gereja nggak ada yang sempurna. Itu bagus.
Karena pengharapan kita rupanya salah tentang kesempurnaan gereja itu. Bapak Ibu, gereja tidak ada yang sempurna. Kalau Bapak Ibu terus cari gereja yang sempurna, nanti Bapak Ibu cepat kecewa. Saya yakin. Tapi ini ngomong Bapak Ibu ya, kalau di luar ada nih gereja yang sempurna nih itu Bapak Ibu. Ada gitu ya. Pasti gereja itu akan melarang kita masuk ke sana. Karena begitu kita masuk ke sana, gereja itu gak sempurna lagi gara-gara kita. Ya kan? Jadi bersyukurlah di Standar Regency Bapak Ibu. Saya selalu bilang di sini, welcome to the family Bapak Ibu. Ya, inilah keluarga Bapak Ibu di sini semuanya. Karena di sini kita sama-sama perlu belajar, sama-sama perlu terus bertumbuh. Makanya Dietrich Bonhoeffer bilang begini sekarang, semakin cepat kita melepaskan hayalan bahwa sebuah gereja harus sempurna, maka semakin cepat pula kita dapat mulai belajar mengasihi gereja itu. Jadi pada akhirnya, ujung-ujungnya kita tuh harus belajar mengasihi gereja. Cuma seringkali yang jadi penghambat kita mengasihi gereja, kan ada hati yang menuntut gereja sempurna. Menuntut gereja gak boleh salah. Karena gereja komunitas orang percaya yang punya Tuhan yang sempurna. Betul, Tuhan sudah sempurna. Kita manusia yang belum sempurna. Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa membuat kesempurnaan dari Allah hilang dalam hidup kita Bapak Ibu. Itu kan Bapak Ibu. Makanya coba kalau diklik di berikutnya. Ini adalah sebuah quote yang seringkali berapa kali saya ngomong tentang hal ini. Gereja itu bukan kumpulan orang kudus. Gereja itu bukan museum for a saint. Church is not museum for a saint. But hospital for a sinner. Gereja itu adalah kumpulan dari orang-orang yang berdosa, yang mau bertobat, yang mau berubah, yang membutuhkan kasih karunia Tuhan, dan yang mau bertumbuh. Itu gereja yang sehat Bapak Ibu. Makanya sikap kita sekarang terhadap gereja yang seperti ini, coba tolong diklik, kita lihat. Sikapnya harus seperti apa? Kan kita harus bersikap realistis. Ya, dengan setiap harapan kita. Nah, sikap realistisnya seperti apa yang harus kita miliki? Nah ini, sikap yang realistis adalah sikap yang sehat terhadap gereja. Yang pertama, tetap mengasihinya. Sebab Tuhan juga telah mengasihinya. Yang kedua Bapak Ibu, doakanlah. Kalau kita nggak bisa berbuat apa-apa, ayo doakan. Dukung doa buat kami. Yang ketiga, tegurlah dengan kasih ketika melihat kesalahan. Tegur dengan kasih. Tadi saya sudah kasih lampu sinyal hijau. Silakan tegur kami. Silakan tegur saya. Jangan sungkan Bapak Ibu. Saya akan berterima kasih. Tidak banyak orang yang berani negur. Padahal saya sudah sering ngomong, ayo tegur, ayo tegur. Malah nggak ada yang negur. Yang banyak malah yang ngomongin di belakang Bapak Ibu. Ya kan? Ikutlah terlibat berkontribusi untuk memajukan gereja lokal. Nah ini penting Bapak Ibu. Karena tadi kan Efesus berkata, Paulus bilang pada jemaat di Efesus, berusahalah sungguh-sungguh kepada semua jemaat. Artinya kalau melihat bahwa di gereja ada kekurangan, ayo ambil alih. Ayo ambil bagian artinya. Bapak Ibu di sini Tuhan ciptakan, enggak secara kebetulan. Bapak Ibu itu masing-masing punya talenta, bakat, karunia, kemampuan. Itu yang berbeda-beda satu sama lain. Jadi kalau kita hanya nuntut keseragaman gak akan pernah ada. Karena Tuhan memang ciptakan kita berbeda-beda satu sama lain dengan sebuah tujuan kok. Supaya setiap kita semua ketika dipertemukan sebagai tubuh Kristus, maka perbedaan yang kaya tadi itu akan menyempurnakan tubuh Kristus itu. Contoh Bapak Ibu, saya gak bisa kalau disuruh ngajar di sekolah minggu. Bayangkan model begini nih tadi gaya khotbahnya, harus ngajar di sekolah minggu. Yang ada anak-anak pada nangis Bapak Ibu. Saya udah ngomong sama istri saya, jangan suruh saya ngajar di sekolah minggu. Bukan mereka aja yang stres, ikutan stres saya juga. Gimana cara ngajar anak sekolah minggu? Gak bisa. Nah ketika Bapak Ibu lihat ada kelemahan di gereja ini dalam sekolah minggu. Dan kita memang Tuhan taruh hati bisa care sama anak-anak gitu. Ayo ambil bagian, ikut terlibat. Pak saya mau dukung Pak. Wah saya senang hati sekali Bapak Ibu. Mau terlibat aktif, ngurusin sekolah minggu, membantu di sana. Misalkan Bapak Ibu melihat, wah musik di sini gak terlalu bagus. Karena Bapak Ibu memang punya kepandaian dalam bidang musik. Ayo ikut terlibat. Daripada cuma mengomentari, hanya mencela, ikut terlibat aktif. Pak saya mau bantu Pak. Saya dengan senang hati sekali, berterima kasih sekali Bapak Ibu. Yang mau ikut terlibat untuk memajukan gereja di tempat ini. Karena semua itu adalah tanggung jawab kita bersama. Dan mungkin masih ada banyak bidang yang lain. Tapi ketika Bapak Ibu lihat ada kekurangan, ada kelemahan dan saya punya kelebihan di area itu. Ayo saya terbuka sekali.
mengajak atau melibatkan Bapak Ibu di dalam area itu. Supaya kita sama-sama semakin lebih maju. Di gereja kami ini masih kurang dalam hal media sosial, jujur aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang pintar dengan IT, dengan teknologinya gitu ya, dengan dunia digital yang sangat bagus, bisa rapi, kami sangat membutuhkan itu kalau ada yang bisa membantu. Ya, silahkan, jangan cuma komentar, Instagramnya acak-acakan. Ya, bantu kami, memang kami punya kelemahan di area itu Bapak Ibu. Silahkan di bidang apa saja artinya. Ya, inilah jadi sikap yang saya terhadap gereja adalah seperti itu. Makanya gereja menjadi sehat ataukah rusak Bapak Ibu, itu ada keterlibatan aktif langsung dari setiap umat Tuhan yang tertanam dalam sebuah gereja lokal ini. Nah, makanya sebagai kalimat penutup dari poin yang pertama yang bersikap realistis dengan setiap harapan kita, coba tolong diklik. Bapak Ibu perlu cari gereja yang sehat, bukan gereja yang sempurna. Cari gereja yang sempurna sampai ke ujung dunia nggak ada. Dan tadi kalau ada ya, pasti larang Bapak Ibu masuk dah. Udah diciriin mukanya. Nggak boleh masuk nih mereka nih katanya. Karena kalau masuk gereja kami jadi tidak sempurna gara-gara kehadiran kita. Termasuk gembalanya nggak akan bisa diterima di sana Bapak Ibu. Iya kan? Karena nggak sempurna. Tapi cari gereja yang sehat itu ada. Nah, saya ingin tunjukin ciri-cirinya kayak begini aja. Kalau Bapak Ibu bisa menemukan ciri-ciri gereja yang sehat, ada di situ, tertanamlah. Ayo coba tolong diklik, lihat. Yang pertama Bapak Ibu, Kristus sebagai pusat. Bukan pendetanya yang jadi pusat. Bukan pemimpin rohani yang jadi pusat. Kalau Kristus jadi pusat, itu adalah ciri gereja yang sehat. Firman sebagai dasar. Saya ini orang yang dikasih karunia mengajar. Saya selalu punya hati rindu ingin mengajar semaksimal mungkin Bapak Ibu. Saya coba untuk membongkar Alkitab, istilahnya begitu. Ingin mempersembahkan, memberi yang terbaik. Dasarnya adalah firman Tuhan. Yang ketiga, kasih dan kesatuan sebagai atmosfer. Kalau Bapak Ibu ingat, zaman-zaman dulu saya sering kali ngomong bahwa warna di gereja ini itu adalah kasih. Atmosfernya itu adalah kasih. Dan saya tetap jaga sampai sekarang seperti itu Bapak Ibu. Meskipun tidak mudah menjaga itu. Ya. Kemudian yang keempat, jemaat bertumbuh secara rohani. Ayo saya dorong, Bapak Ibu harus bertumbuh tadi ya. Secara dewasa, harus terus bertumbuh. Hari ini bisa lihat seperti apa kondisi kita. 5 tahun ke depan, jangan terus seperti ini. Harus semakin lebih bertumbuh. Yang mau katakan amin. Yang mau komitmen dengan omongan tadi, katakan amin Bapak Ibu. Benar ya, janjinya sama Tuhan loh. Ya, melayani dan menyakau jiwa. Ada pelayanan yang sehat di sana. Kalau Bapak Ibu lihat 5 kriteria ini ada dalam sebuah gereja. Dan kalau Bapak Ibu juga lihat ada di tempat ini. Berkomitmenlah tertanam. Karena itu adalah gereja yang sehat. Yang penting cari gereja yang sehat, bukan yang sempurna. Ya, itu yang pertama. Nah sekarang yang kedua. Gak kerasa waktu di 11:12 ini. Oke, yang kedua sekarang. Gimana menjaga kesatuan dari gereja kita? Tolong diklik. Itu adalah dengan dukunglah para pemimpin rohani kita. Bapak Ibu, pemimpin ini ngomong begini, jujur waktu saya nyiapin ini, saya jadi kayak gak enak hati sendiri. Aduh, jangan-jangan nanti orang mikir karena saya pemimpin rohani, saya ngomong begini ya. Padahal ini adalah sesuatu yang alkitabiah loh Bapak Ibu. Pemimpin rohani juga gak ada yang sempurna. Betul ya Bapak Ibu ya. Pemimpin rohani juga punya banyak kekurangan. Tapi dia diberikan tanggung jawab sama Tuhan dan otoritas untuk menjaga kesatuan dan keharmonisan dalam gereja. Justru di tengah-tengah kita tahu bahwa pemimpin rohani kita juga punya banyak kekurangannya, punya banyak kelemahannya. Dan mengemban sebuah tanggung jawab yang tidak mudah. Maka perlu setiap umat Tuhan dan para pelayan Tuhan di sana tuh mendukung para pemimpin rohaninya. Dan pemimpin rohani ini bukan cuma saya di sini. Ada banyak, ada kelompok-kelompok sel di sini. Ada banyak gembala-gembalanya di sana Bapak Ibu. Ada gembala kul, ada ketua, wakil sekretaris. Tadi semua yang tadi sudah kita tabiskan, itu mereka juga adalah pemimpin rohani Bapak Ibu. Ada para penilikulnya, ada kabitnya. Dan di semua bidang juga ada kabitnya. Di LCR, kaum ibu, ada juga ketua leadernya di sana. Ada juga ketua LMG, leader mini grupnya. Itu semua adalah para pemimpin rohani kita. Kita perlu dukung mereka. Nah kita lihat ayatnya ya, coba tolong diklik, lihat dari Ibrani. Taatilah pemimpin-pemimpinmu, ini dari versi terjemahan baru. Dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah saya mau ajak Bapak Ibu lihat ayat yang sama dari versi bahasa Indonesia masa kini. Ikutilah perintah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka.
Masih sama lah ya sampai di situ ya. Sebab mereka selalu memperhatikan jiwamu. Dan mereka harus bertanggung jawab kepada Allah. Kalau kalian taat kepada mereka, nah ini bahasanya agak-agak lucu menurut saya ya. Tapi ini benar. Kalau kalian taat kepada mereka, mereka dapat bekerja dengan senang hati. Kalau tidak, maka mereka akan bekerja dengan sedih hati. Dan kalau sudah sedih hati artinya gini lihat, dan itu tidak menguntungkan kalian. Jadi ketika umat Tuhan, para pelayan Tuhan yang ada di dalam wadah itu, tidak mendukung secara penuh kepada apa yang Tuhan lagi taruh kepada gereja itu melalui para pemimpin rohani yang ada di sana. Tidak mendukung penuh, hanya ada banyak penolakan yang terjadi. Hanya ada banyak celaan, kritikan-kritikan yang tidak membangun. Atau bahkan mengambil sebuah sikap yang acuh tak acuh, tidak peduli. Tidak memberikan dukungan yang penuh, maka dikatakan di sini bahwa para pemimpin rohani ini akan tidak bekerja dengan senang hati, tapi bekerja dengan sedih hati. Dan dampaknya semua umat Tuhan tidak akan diuntungkan. Dan itu tidak menguntungkan kalian. Jemaat Tuhan tidak akan diuntungkan. Jadi para pemimpin rohaninya sedih, jemaat Tuhan tidak terberkati, Tuhan juga tidak berkenan melihatnya Bapak Ibu. Makanya ini perlu didukung. Nah siapa yang harus kita dukung? Pemimpin rohani yang kayak gimana sih yang harus kita dukung? Nah ayat ini sudah jelas. Karena ayat Ibrani ini menunjukkan bagaimana cara sikap kita dalam berrelasi dengan pemimpin rohani kita. Nah ayat ini sudah menegaskan sekali, lihat. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Siapa yang kita perlu tunduk kepada pemimpin rohani yang dimaksudkan di sini? Lihat dalam versi TB, terjemahan baru, dikatakan bahwa yang berjaga-jaga atas jiwamu. Dalam versi BIMK-nya, yang memperhatikan jiwamu. Artinya mereka yang mau mengambil tanggung jawab ini di hadapan Tuhan untuk supaya jemaat bertumbuh. Berani memberikan teguran dengan kasih supaya jemaat bisa berubah. Yang mengajar dengan benar. Yang mendoakan. Yang berharap untuk terus adanya pertumbuhan yang baik di dalam kehidupan umat Tuhannya. Nah kita perlu belajar untuk tunduk kepada mereka. Karena mereka punya hati terhadap kita untuk memelihara. Menjaga, merawat. Dan ternyata Bapak Ibu, memang satu hari kelak, para pemimpin rohani ini, satu hari kelak akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan diminta pertanggungjawabannya oleh Tuhan. Bagaimana dia telah memelihara umat Tuhan yang dipercayakan, yang dititipkan kepada dia selama ini. Itu harus dipertanggungjawabkan oleh dia kepada Tuhan. Tapi jangan salah, kalau dibaca ayat ini, saya pun menemukan ternyata ini timbal balik. Tanggung jawab yang sama itu juga akan diminta kepada semua umat Tuhan. Lihat Bapak Ibu, seberapa baik rupanya kita sebagai umat Tuhan telah mengikuti, telah mentaati, telah mendukung para pemimpin rohani yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Tanggung jawab ada di tangan kita semua berarti Bapak Ibu. Para pemimpin rohani punya tanggung jawab, para umat Tuhan juga punya tanggung jawab. Yang mau mendukung katakan amin Bapak Ibu. Ya, nah saya melihat, coba tolong diklik ya, ini adalah yang terakhir. Saya melihat begini Bapak Ibu. Ada alasan yang kuat sebetulnya. Kenapa kita harus dukung para pemimpin rohani. Saya juga punya pemimpin rohani. Secara jujur, secara pribadi, kadangkala keputusan pemimpin rohani pun tidak terlalu sepakat dengan hati saya. Ada beberapa hal yang saya juga tidak setuju. Tapi saya menyadari dia juga punya tanggung jawab yang tidak mudah. Ada banyak pergumulan dalam hatinya secara pribadi juga yang mungkin gak bisa terucap. Nah saya belajar untuk tetap ikuti. Sekalipun mungkin ada hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani saya. Tapi saya belajar untuk taat, untuk ikuti. Karena dia pun juga punya pergumulan sendiri Bapak Ibu. Rupanya strategi iblis untuk bisa menghancurkan sebuah kesatuan dalam gereja. Yang disasar itu adalah selalu para pemimpin. Dalam peperangan manapun, kalau Bapak Ibu perhatikan, selalu para tokoh-tokoh strategis itu akan diserang. Perhatikan saja. Ini perang yang sedang terjadi Amerika Iran lah, ya Israel sama Libanon lah. Bapak Ibu perhatikan. Yang diserang, disasar selalu adalah para tokoh-tokoh strategisnya. Karena kalau merekanya mati, mudah sekali menghancurkan orang banyaknya. Karena para pemimpin ini punya pengaruh yang besar, dampak yang luas. Demikian dengan gereja. Kalau pemimpinnya dimatikan Bapak Ibu, diserang, hancur, mudah membinasakan yang sisanya. Betul nggak Bapak Ibu? Makanya ada istilah headshot, ditembak kepala Bapak Ibu. Orang ditembak kepala langsung mati. Tapi kalau ditembak badan masih bisa hidup. Tapi kalau kepala yang ditembak langsung di end, langsung mati. Makanya kenapa kita perlu dukung para pemimpin? Karena pemimpin seringkali
jadi satu pribadi yang terus banyak lebih disasar oleh si iblis, oleh musuh kita Bapak Ibu. Dia lebih banyak dicobai, lebih banyak digoda, lebih banyak ingin dijatuhkan. Karena kejatuhannya para pemimpin rohani ini akan berdampak besar dan berdampak luas. Akan melukai banyak orang. Kejatuhan seorang pemimpin rohani akan membuat luka bagi banyak pengikutnya. Betul nggak Bapak Ibu? Akan berdampak kepada kecewa kepada banyak orang. Bahkan orang yang kecewa kepada pemimpin rohaninya karena jatuh. Dia juga akan mudah kecewa juga kepada gereja. Dan pada akhirnya dia akan kecewa kepada Tuhan. Itu efeknya sejauh itu. Jadi rupanya Tuhan punya alasan. Kenapa harus mendukung para pemimpin. Dan ini satu ayat terakhir, coba tolong diklik. Imam musik boleh siap-siap. Ini adalah Tuhan Yesus yang mengatakannya sendiri. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Ini persis di malam perjamuan terakhir. Sebelum besoknya Yesus akan disalib. Yesus berkata, malam ini juga kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Karena Yesus akan ditangkap dan pada saat Yesus ditangkap para murid semua buyar. Tercerai-berai. Lihat, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Gembala ini lambang bagian dari pemimpin rohani. Kalau gembalanya dihancurkan, kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ini strategi iblis Bapak Ibu. Jadi gembala, para pemimpin rohani itu adalah tokoh-tokoh strategis yang diincar sama iblis. Mereka akan lebih banyak serangan, makanya perlu didukung begitu. Ini saya bicara bukan karena saya gembala, bukan. Tapi karena saya memang melihat seperti itu realitanya. Bisa menangkap Bapak Ibu. Yang menangkap katakan amin Bapak Ibu. Siap untuk menjaga kesatuan gereja di tempat ini Bapak Ibu? Yang siap katakan amin. Ya, jangan punya sikap realistis yang aneh-aneh ya Bapak Ibu ya. Harapan yang aneh-aneh terhadap gereja. Ya, kita harus kuburkan itu dan dukunglah gereja di tempat ini. Amin ya. Yuk kita bangkit berdiri.